Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini tentunya dengan suasana yang cukup berbeda daripada hari-hari sebelumnya, karena kita akan berbincang lebih dalam begitu terkait dengan bagaimana sebenarnya upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sehat. Bukan hanya unggul, tapi sehat secara jasmani dan juga rohani. Kita akan memperbincangkan ini bersama dengan Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu. Iya, sebelumnya terima kasih sudah hadir. Ya. Sehat ya, Dok? Sehat. Astungkare. Selalu sehat. Iya, baik. Nah, pendengar, seperti yang kita tahu bahwa memang Indonesia sedang mengalami krisis sumber daya manusia, di mana pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tapi tidak dibarengi dengan adanya penguatan literasi pada sumber daya manusia yang ada begitu ya. Mungkin bisa dikatakan Indonesia juga mempunyai taraf atau level literasi itu dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya itu masih cukup perlu diperhatikan begitu ya, Dok ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi problem gitu, Dok, di tengah meningkatnya pertumbuhan manusia tapi kita rendah secara literasi sumber daya manusia. Oke. Silakan, Dokter, dari perspektif seorang dokter seperti apa? Ya, terima kasih nih Mbak Risma, serangan mendadak ini. Sebelumnya ya saya ucapkan selamat pagi kepada pecinta dan pendengar RRI dimanapun juga berada. Ya. Nah, topik ini memang sangat menarik sekali bagi kita semua. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa sebenarnya investasi terbesar dari sebuah daerah atau negara adalah sumber daya manusia. Yeah. Itu investasi terbesar dan bukan semata sumber daya alamnya. Justru sumber daya manusia ini yang utama. Negara yang mampu mempersiapkan generasi yang unggul dan sehat tentunya nanti akan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat global. Ya, sehingga saya melihat tema ini memang bagus, baik dan penting untuk kita cermati bersama. Kalau kita lihat, Indonesia saat ini sedang berada dalam periode bonus demografi. Yeah. Ya, di mana proporsi penduduk usia produktif ya sangat tinggi. Ini adalah peluang sebenarnya, peluang emas. Namun ketika kualitas sumber daya manusia yang memadai tidak dikelola, tidak dimanage, tidak dipersiapkan dengan baik, justru bonus ini akan menjadi beban. Nah, ini persoalan. Tantangan yang dihadapi oleh kita dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan sehat ini tentunya sangat kompleks. Sangat kompleks. Mulai dari masalah kesehatan, stunting, rendahnya literasi yang tadi disampaikan, kemudian adanya pengangguran, hingga peningkatan kasus-kasus penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Tentunya persiapan-persiapan yang dilakukan dalam mewujudkan sebuah output yang bagus, ini pun juga harus dipikirkan bersama persiapan. Kalau namanya sumber daya manusia, tentunya persiapan dari bagaimana memproduksi. Ya, tentunya dari sebelum pernikah, saat hamil, menjaga proses kehamilan, kemudian melahirkan, ini pun juga berpengaruh, dan juga pola asuh yang diterapkan di keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini sangat berpengaruh sekali. Nah, SDM yang unggul tentunya tidak hanya yang cerdas secara intelektual,
tetapi juga memiliki etika, keterampilan, karakter, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Ya, baik Dok. Sebelum dilanjutkan lagi, itu menarik tadi dokter sampaikan bahwa mempersiapkan, kurangnya ada yang mempersiapkan sumber daya manusia ini sejak mungkin dalam usia yang sangat dini. Artinya untuk mewujudkan SDM yang unggul itu bisa dipersiapkan, Dok. Artinya bisa di-planning begitu. Nah, perlu tidak ada pengaruh dari misalnya kedua orang tua ini yang katakanlah orang tuanya atau induknya tidak unggul, anaknya akan tidak unggul juga begitu. Iya. Apakah itu akan berpengaruh, Dok? Ya jelas, ya jelas. Persiapan justru sangat penting. Ya, apapun juga hasil yang bagus, yang baik akan didapatkan ketika persiapannya itu bagus. Itu sudah rumus itu hukum. Tanpa persiapan yang bagus, jangan pernah deh berharap hasil yang akan baik. Dari persiapan kehamilan, sekarang ada tren ya, yang ini pun juga menjadi masalah. Yang sing beling sing juang. Nah, ini tren menarik ini. Ini ternyata berpengaruh juga karena akan muncul kehamilan yang tidak diinginkan dan pengaruh dampak sosial ke depannya. Hamil yang tidak diinginkan, tentunya anak yang lahir adalah tidak mendapatkan dia perawatan yang baik, pelayanan yang baik, cinta kasih yang baik, otomatis outputnya pasti kurang bagus. Itu. Yang kedua adalah ketika ibu itu hamil. Ibu ini hamil penting sekali. Sebenarnya bibit yang ada di dalam kandungan ini yang terjadi dari proses pertemuan antara ibu dan bapak, sel sperma dan sel telur, kamebang dan kamepetak, ini sebenarnya memiliki semuanya sama. Semuanya sama. Ada yang namanya bakat baik dan bakat buruknya sama. Nah, jadi signature strength dan signature weakness-nya ini sama. Terus apa yang mempengaruhi bagaimana seorang ibu, orang tua ya, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap munculnya bakat-bakat baik dari anak itu. Ini penting sekali untuk diketahui oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Makanya kalau kepingin memiliki anak generasi kita ke depannya yang baik, yang cerdas, yang unggullah dari diri kita. Nah, seorang ibu yang hamil kalau dia cuek dengan kehamilannya, dia malas pada saat hamil, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang positif, jangan pernah dia berharap anaknya akan baik. Karena apa? Karena sejatinya kehidupan di dalam kandungan ini adalah merupakan sekolah pertama dari anak itu sendiri. Dan juga guru pertama dari anak itu adalah ibunya. Nah, ini penting sekali untuk dipahami oleh seorang ibu hamil, sehingga persiapan ini penting. Persiapan ini penting untuk seorang ibu ketahui. Nah, kalau kepingin anaknya nantinya cerdas, rajin saat hamil, otomatis berikan perlakuan-perlakuan yang merangsang anaknya ini untuk ikut menyelami apa yang dirasakan ibunya, karena apa yang dipikirkan ibunya, apa yang diucapkan ibunya, apa yang dilakukan ibunya saat hamil direkam sama anak. Sehingga supaya signature strength-nya muncul, bakat baiknya muncul, baiklah dari ibu itu sendiri. Ini direkam loh sama anak. Nah, kalau ibunya malas, jangan deh berpikir punya anak yang akan rajin. Kalau ibunya enggak baik, jangan deh berpikir anaknya akan baik. Enggak. Inilah pentingnya persiapan semenjak dini, persiapan semenjak awal. Itu belum lagi persalinan. Persalinan ini penting sekali juga. Ya. Nah, setelah itu baru pola asuh yang tentunya dipengaruhi oleh keluarga, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, sistem pendidikan yang ada, dan juga interaksi di masyarakat. Faktor sosial ini. Jadi menurut saya pondasi yang penting untuk kita ketahui bagaimana kita mempersiapkan bibit unggul semenjak dini dari dalam kandungan. Ini pun juga sangat penting sekali. Baik, kemudian tadi juga dokter menjelaskan bahwa memang proses ini juga dipengaruhi dari awal mula orang tua juga, begitu ya dok ya, cerminannya dari sana begitu. Nah, kalau melihat fenomena yang saat ini terjadi dok,
artinya ada miss di bagian proses di awal itu begitu dok. Kalau dari perspektif dokter seperti apa dok? Ya, tentunya kenapa ada miss karena kurangnya pemahaman, tidaknya mengerti. Ini aja. Sehingga disinilah peran baik itu kebijakan maupun dari sisi pelayan medis, ya, dari sisi masyarakat secara umum bersama-sama untuk memahami, mengerti untuk hal ini. Dari sisi pelayan medis harus memberikan pemahaman, pengertian. Dari sisi pengambil kebijakan harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk hal-hal seperti itu. Jadi ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri-sendiri. Ini merupakan satu komponen yang saling terkait. Keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sistem kemasyarakatan yang ada di tempat itu. Baik, setelah proses pembentukan itu kemudian anggaplah sudah lahir begitu, sudah menjadi seorang manusia. Nah, ada kemudian yang menjadi problema saat ini adalah kesehatan jasmani dan rohani, dok. Generasi saat ini seperti yang kita baca mungkin di media sosial sudah banyak sekali ya dok ya. Ada yang sedikit-sedikit merasa lelah, perlu healing begitu kan. Ada yang mungkin umurnya masih sangat kecil tapi merasa sangat stres dengan tekanan yang ada. Nah, ini apa yang tidak siap dok? Apakah memang dia secara mentally tidak siap atau mungkin memang tantangannya yang luar biasa ini dok? Yang jelas kalau bibitnya unggul pasti dia unggul ke depannya, itu sudah pasti. Otomatis kita harus berpikir bagaimana sih persiapannya. Oke, kehamilannya sudah, kemudian proses persalinannya bagaimana. Ini pun juga sangat berpengaruh, jangan salah. Iya, makanya kenapa saya sendiri berjuang untuk mereka yang hamil, untuk mengantarkan mereka melahirkan secara normal. Sekarang sudah liberal sekali, sedikit-sedikit operasi kan begitu. Apa yang terjadi? Dari sisi kesehatan jelas sudah ada penelitian-penelitian bahwa mereka yang lahir normal jauh kondisinya lebih sehat dibandingkan yang lahir operasi. Bukan operasi tidak baik ini, operasi dilakukan ketika yang normal tidak memungkinkan. Ini harus digarisbawahi. Ya, tidak sedikit-sedikit operasi masih bisa mungkin normal langsung dioperasi. Enggak. Jadi kenapa begitu? Kalau dari sisi mental, dari sisi karakter, anak yang sedang menjalani proses melahirkan ini anak yang sedang melewati jalan sempit, sedang berjuang dia. Sedang berjuang untuk mendapatkan kehidupan. Proses perjuangan inilah salah satu bagian yang penting untuk pembentukan karakter seorang anak. Di samping itu juga ketika anak melewati jalan lahir ibunya, maka anaknya ini akan terpengaruh oleh jalan lahir ibunya ini yang mengandung banyak mikrobiota. Jadi bakteri-bakteri yang penting yang diperlukan oleh bayi itu ke depannya untuk menjaga keseimbangan dan menjaga kesehatan anak ke depannya. Sehingga anak yang lahir normal biasanya tahan, dia tidak mudah sakit itu, kemudian tidak mudah kena alergi. Anak lahir sesar yang minim dengan mikrobiota, apa yang terjadi? Mudah terjadi gangguan di saluran pencernaan, di pernafasan, di alergi, dan lain sebagainya, lemah. Bagaimana kalau anak yang lemah untuk menghadapi tantangan ke depannya? Nah, ini harus dipikirkan. Ini dari satu sisi loh, dari kehamilan, menjaga kehamilan dan proses persalinan. Belum nanti dari pola asuh yang kita lihat. Pola asuh yang saya lihat saat ini terlalu cepatnya orang tua mengambil kesulitan-kesulitan dari sang anak. Nah, ini yang menjadi problem juga nih dok. Ini pun juga harus diketahui. Iya. Karena saking sayangnya. Kasihan loh, dia udah. Padahal anak itu dari tantangan ini dia akan belajar. Dari kesulitannya ini dia akan belajar sehingga dia mampu mandiri nanti ke depannya. Belum apa-apa, kesulitan anak sudah diambil alih orang tuanya. Nanti yang terjadi apa? Orang tuanya yang bisa, orang tuanya yang pintar, anak tetap goblok. Kita lihat kenyataannya. Sekarang proses pendidikan ini mau mencari sekolah, mau mencari sekolah, yang sibuk orang tuanya. Kalau saya dulu saya sendiri, mendaftar sendiri, testing sendiri. Ya udah. Nah, ini bedanya.
Nah, inilah yang harus juga dipahami. Bukan berarti nggak sayang. Nah, sering sekali mengkonotasikan masyarakat ketika kita memberikan anak untuk menghadapi kesulitan, seolah-olah itu adalah tidak sayang, tidak cinta. Ketika kita menerapkan disiplin kepada anak, menghukum anak, itu dianggap kekerasan. Padahal ini penting sekali untuk membentuk mental anak, karena sejatinya sehat yang keseluruhan ini adalah tidak kesehatan secara fisik saja, kesehatan jasmani, rohani, kemudian lahir batin, sosial dan spiritual. Ini kesehatan, dan ini pun juga WHO menyatakan seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini juga menjadi mungkin tamparan juga ya buat orang tua yang terlalu sering mengambil kesulitan pada anaknya untuk diselesaikan oleh orang tuanya, Dok. Ya, betul. Nah, kalau sudah begini, Dokter, sebagai seorang yang sudah lama malang melintang begitu, Dok, di dunia kesehatan, kemudian di dunia sosial dan spiritual, apa yang harus kita selesaikan? Karena PR-nya kan banyak ya, Dok. Harus diselesaikan satu persatu nih. Kalau dokter sendiri bisa memberikan track-nya bagaimana nih, Dok, agar kita menyelesaikan PR ini dari yang paling susah dulu atau dari yang paling mudah dulu, Dokter? Silakan. Iya, tentunya semuanya diawali dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri harus menyadari, oh ini ternyata masalahnya ini. Nah, dari persiapan kehamilan untuk pribadi ini pun juga. Ya, kemudian saat kehamilan bagaimana menjaga, merawat dari awal, memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada bayi, memberikan contoh-contoh yang baik kepada bayi yang di dalam kandungan, kemudian saat lahir, kemudian pola asuh, dan juga ini harus ditunjang, didukung oleh lingkungan yang memadai, sistem pendidikan yang memadai, kemudian kebijakan-kebijakan yang juga mendukung untuk terciptanya sumber daya manusia yang unggul, memiliki daya saing baik secara lokal maupun global. Ini adalah sinergitas yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Keluarga sudah bagus tapi dukungan sosial lingkungan tidak memadai juga nggak bisa. Ini juga kebijakan yang tidak juga mendukung juga nggak bisa. Ini merupakan satu kesatuan, karena jelas kita tidak bisa hidup sendiri. Baik. Kita sapa pendengar dulu, Dok. Sudah ada yang ingin ikut bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Kita sapa, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Pagi, Mbak Desyantra ya. Iya, benar, dengan Rizka Desyantra. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Ramadan di Jakarta. Dengan Ramadan di Jakarta, jauh sekali Pak Ramadan. Silakan bersama dengan Pak Ramadan. Iya, dengan Dokter Ketut Putri Sedana. Silakan. Pak Dokter. Ya. Dan Om Swastiastu ya, salam sehat. Om Swastiastu. Iya, Pak. Jadi ya tadi terima kasih atas semua penjelasan ataupun edukasi yang telah dokter berikan kepada masyarakat pendengar, menambah ilmu ini ya, sampai khususnya seorang ibu ya, wanita ya, sebagai seorang ibu kan diberi anugerah atau karunia oleh Sang Pencipta itu seharusnya sangat bersyukur, yang paling hakiki seharusnya kan, seperti dokter bilang tadi. Nah, itu apa ya, sebagai manifestasi atau transformasi kan sebagai seorang wanita. Nah, yang saya mau tanya, kadang kan begini, ada pengaruh nggak ketika seorang ibu melahirkan, kemudian itu kepala kan karena ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang sedikit, itu karena menahan pada saat dia melahirkan, itu mempengaruhi otak nggak? Artinya kecerdasan, kemudian yang bagus yang bagaimana sih pernapasan yang baik supaya anak pun bentuk kepala nanti bagus, apakah itu pengaruh? Kemudian yang kedua, kadang ibu itu seperti tadi dokter menyinggung psikis anak kan, kalau anak nanti jaga dalam kandungan. Kadang setelah sudah lahir, kemudian kadang kan anak suka ngompol atau apa, kemudian ibu tuh malas bangun, padahal anak itu mungkin merasa sudah gatal kan, ada ngompol atau mungkin ingin dekap gitu ya. Tapi ibu kadang-kadang itu
tidak begitu memperhatikan itu atau malas karena sudah ngantuk di mana? Bagaimana saran dokter? Terus yang berikut dan terakhir, bagaimana dengan maaf kata yang kelahiran di luar nikah ataupun penggandini ya? Itu apakah dia tidak berorientasi kepada sang pencipta terlebih dahulu? Asal nabrak saja kemudian mengandung dan mungkin anak, itu kan nanti psikologisnya sangat terganggu dan tidak punya perencanaan kan, tidak punya strategis bahwa dia akan mempunyai anak berapa dan harus bersyukur bahwa minta kepada Allah atau kepada Tuhan saya mempunyai anak gitu kan. Jadi kan berbeda sekali dengan yang betul-betul mempunyai taktik. Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong di Jakarta kali ini ya. Terima kasih sudah bergabung Pak Ramadan. Di belakang Pak Ramadan kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Halo. Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Anggas. Om Swastiastu. Jaya di udara. Iya, silakan Pak Anggas. Om Swastiastu Pak Dokter. Ya. Ya, ini begini, saya akan terus amati dari bawah. Jadi seorang narasumber yang sekarang Kurang keras ya? Siapa sih nggak tahu masyarakat. Baik, Pak Anggas, mungkin volume suaranya bisa dikeraskan lagi ya, silakan Pak Anggas. Sudah keras. Ya sudah, silakan Pak Anggas. Ya, ini saya satu tokoh masyarakat yang sudah tidak asing lagi sebenarnya. Jadi selalu mengedukasi kepada masyarakat. Jadi sekarang ini kan begini, kayak ada hubungannya dengan Bapak Dokter yang sekarang ini. Satu, pada saat kita menjadi suami istri, pada saat kita ada kehamilan. Di sini terdengar. Halo? Ya. 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 Baik, sudah Bapak. Silakan mungkin nanti saya akan menjelaskan kepada dokter. Apakah sudah terdengar, Dok? Belum terdengar. Sudah, belum ya? Ya, sudah, silakan. Oke, terputus. Mungkin bisa bergabung kembali Pak Anggas. Kita undang kembali di 24644. Selamat pagi Pak Anggas. Selamat pagi. Ya, ini pas perjalanan menuju ke Denpasar. Ya, sudah terdengar Pak Anggas, silakan. Ya, sudah. Jadi begini ya. Jadi intinya ini dari kehamilan seorang perempuan ibu. Ini mestinya kita yang lakinya juga harus memahami tentang wanita, gitu ya. Terkadang orang hamil itu kan jangan dibuat tersinggung. Dibentuk dari cabang bayi dulu. Makanya ada istilah ambil cabang bayi, gitu ya. Jadi lingkungan yang masuk di Pak Dokter ini bahwa memang benar. Jadi bagaimana situasi lingkungan di sini jangan membuat perempuan sampai tersinggung, emosi, dan pula kesehatannya harus kontrol. Orang yang katakanlah hamil itu tidak boleh makan pedas, misalnya makan banyak minyak, itu akan berpengaruh kepada gizi dan janin. Mungkin seperti itu kalau yang saya bisa tangkap. Sekarang kan begini. Nanti kalau dia sudah lahir, katakan menjadi anak, kan semua melakukan anak yang terbaik, anak yang laki. Jangan sampai nanti dia terbiasa dimanjakan itu dari kecil dan dewasa sampai kuliah sampai bekerja, priayi. Nah, suatu saat nanti kalau dia menjadi pemimpin, dia akan tidak meladeni masyarakat, dia akan dilayani, betul. Itu bedanya nanti. Kalau ketika nanti dari bayi sudah terdidik dengan orang tuanya dengan baik dan lingkungan, sehingga nanti yang mana nanti ketika dia jadi pemimpin ke depan, siapa tahu nanti yang dikandung itu menjadi calon pimpinan di Buleleng itu misalnya contoh nih Muhammad, dia akan menjadi priayi dan sudah manja terbiasa, dia akan tidak meladeni masyarakat dengan benar, justru dia akan dilayani, bukan menjadi pemimpin jadi pemimpin jadinya. Itu kalau menurut saya bahas di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ini memang benar, karena Pak Dokter ini adalah yang saya tahu dia itu melihat dari kecil, walaupun dia berada, tetapi dia memang mengedukasi masyarakat. Dia makanya namanya dokter caput, medagang es kaput keliling kemana-mana. Memberikan edukasi kepada masyarakat Buleleng. Sekian, terima kasih. Om Santi Sebiau. Om Santi. Ya, terima kasih Pak Anggas ya. Kita sapa kembali di via WhatsApp. Kali ini juga sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat. Iya, Pak Nyoman Sudarsana ya. Ya, betul sekali. Ya, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Dokter Sudarsana ya. Om Swastiastu, Pak Sudarsana. Terima kasih Bapak telah hadir dari Singaraja, telah memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat terkait dengan topik tadi menuju SDM.
berkualitas atau Unggul. sehat ya. Memang benar sekali, betul sekali apa yang disampaikan dokter. Di sini kami melihat memang penting sekali sebelum kehamilan, kelahiran diperlukan persiapan yang matang. Di sini kami melihat masyarakat banyak terjadi terkait dengan kehamilan yang belum diinginkan karena situasional, sehingga outputnya sangat tidak baik sekali, di mana anak yang lahir itu kurang sehat dan stunting. Kami lihat stunting ya, lambat bicara dan lain sebagainya. 7 tahun belum bisa berbicara. Ini yang terjadi di masyarakat. Ini yang perlu terus dikembangkan dan diberikan edukasi pada masyarakat. Kami terima kasih sekali pada Bapak Dokter telah hadir di RRI Singaraja ini. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak, bagaimana perbedaan kelahiran anak yang normal dan yang tidak normal. Kami punya cucu 2, Pak Dokter yang membantu. Ada yang pertama ada kesulitan untuk lahir, mana akhirnya Bapak yang bantu bisa lahir yang normal. Dan sekarang outputnya sangat bagus sekali, di mana cucu saya ini berprestasi dalam sekolah, jadi juara 1 dan 3. Ini berkat bantuan Bapak Dokter. Mudah-mudahan sekian kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini dapat memberikan pemahaman dan edukasi pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Sudah ada 3 orang penelpon, Dokter. Kita akan rehat dulu sejenak sebelum kita tanggapi. Dan untuk Anda yang akan bergabung lagi, nanti kalau memang ada waktu lagi, kita akan sapa kembali di via telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Kita akan dengarkan dulu jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Dr. Ketut Putresedana, SPOG. Sudah ada 3 telepon, Dok, tadi yang bergabung. Ada Pak Ramadan di Jakarta, kemudian ada Pak Anggas, dan juga ada Pak Nyoman Sudarsana. Mungkin bisa ditanggapi dulu, Dokter, dari Pak Ramadan di Jakarta. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Pertama untuk Pak Ramadan ini, terima kasih atas
atensinya ya. Pertanyaannya memang banyak juga yang bertanya untuk hal ini. Intinya begini, sesuatu hal yang alami pasti lebih baik daripada yang tidak alami. Normal pasti lebih baik daripada tidak normal. Begitupun juga melahirkan. Bukan berarti operasi tidak baik, enggak. Ketika terjadi penyulit yang mengancam untuk ibu dan atau bayinya, disinilah peran kita selaku pelayan medis, selaku dokter harus cepat bersikap, sehingga akan mampu menyelamatkan baik itu bayi maupun ibunya. Ini konsepnya. Namun bukan berarti yang bisa lahir normal sedikit-sedikit harus operasi karena kepentingan tertentu. Ini ya. Nah, kemajuan teknologi tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Ini operasi tentunya baik yang tadi saya sampaikan. Nah, yang disampaikan ketika proses persalinan normal melalui jalan yang sempit, ini proses perjuangan seorang anak. Kalau dari sisi kesehatan itu sudah ada penelitian-penelitian yang menyatakan jauh lebih sehat. Karena apa? Dari sisi kesehatan, mikrobiota dari ibu akan menempel pada anak yang tentunya ini akan berpengaruh sekali terhadap kesehatan anak ke depannya. Baik kesehatan dari saluran pernafasannya, saluran pencernaannya maupun kulit. Ini jelas ini. Terus kemudian yang kedua, dari sisi spirit, dari sisi mental, dari sisi karakter, anak yang lahir melalui sebuah proses perjuangan, perjuangan yang melalui jalan yang sempit, dia akan memiliki karakter pejuang dia. Ini jelas terbentuk. Nah, kapan dilakukan tindakan operasi? Ketika proses ini tidak memungkinkan. Artinya biarkan proses itu berjalan. Kita selaku pelayan medis tidak serta-merta sedikit-sedikit langsung operasi. Biarkan ketika terjadi sesuatu yang kita bisa nilai indikator-indikator bahwa ini memang tidak memungkinkan, ada masalah, di situ kita bersikap. Artinya berikan kesempatan bayi itu berproses dulu. Sama seperti kita ketika kita mendidik anak dalam sisi pola asuh, masa terus anak diberikan kesulitan sudah dia tidak bisa kita biarin, kan enggak. Orang tua mengamati, mengawasi, begitu kesulitan yang dihadapi oleh anak tidak mampu dia selesaikan, disitulah baru peran orang tua untuk membantu menyelesaikan. Bukan berarti kita abai, enggak. Bukan berarti kita biarin, enggak. Nah, disinilah bijaksana kita untuk memandang hal itu ya. Jadi tentunya dari konsep ini yang kita lakukan adalah tetap berproses. Dari proses ini akan memberikan proses juga pendidikan untuk ibu, untuk bayinya itu sendiri. Kan beda rasanya ketika seorang ibu mampu melahirkan normal. Luar biasa, surga rasanya. Menurut ibu itu saya belum pernah melahirkan. Kemudian tadi juga ada Pak Anggas, dokter. Pak Anggas itu mungkin men-stretching terkait dengan proses-proses kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Nah, nantinya ditakutkan anak ini pada saat besar akan menjadi priayi. Dalam tanda kutip, itu bagaimana dokter tanggapannya? Jelas, anak yang terbiasa semuanya berdasarkan kebiasaan kok. Kebiasaan, makanya kebiasaan itu dilatih dari hal-hal yang kecil, yang nanti akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan yang wujudnya akhirnya adalah karakter. Nah, seperti tadi disampaikan, karakter yang biasa berproses, dia akan menghargai dari sisi prosesnya. Kemudian mereka akan muncul anak yang seperti disampaikan Pak Anggas adalah anak yang melayani, bukan anak yang ingin dilayani. Nah, sekarang tergantung kita sebagai orang tua pinginnya anak yang gimana. Bijaksanalah di situ. Dan peran suami jelas pasti penting sekali sebagai pendamping, sehingga dari tetua kita ketika istrinya hamil, ya seperti yang kita lihat, ya tidak rambutnya dibiarin. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi jangan membuat seorang ibu yang sedang hamil tambah stres, tambah cemas,
tambah khawatir karena stres, kecemasan, kekhawatiran ini tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi dalam kandungan itu sendiri. Nah, itu perlu menjadi perhatian juga nih untuk para orang tua atau suami. ibu-ibu ya, suaminya terutama. Kemudian dokter tadi terakhir ada Pak Nyoman Sudarsana, ini terkait dengan proses melahirkan juga begitu, dan juga untuk anak-anak yang mengalami dalam tanda kutip ketidaknormalan. Dia tidak normal. Itu seperti apa dokter? Ya tentunya sesuatu hal yang tidak normal ya terjadi pasti dari proses yang tidak normal dan bibit tidak normal. Itu sudah pasti. Misalnya saat prosesnya itu dalam kondisi sakit, tidak fit, terjadi ya udah. Kemudian nutrisi yang kurang, jelas sudah. Dan justru kita mendapatkan pelajaran ya, anak itu kualitasnya justru dipengaruhi dari bagaimana caranya membuat loh. Oke. Oh iya dokter. Ini filosofi dari cerita Mahabharata yang kita lihat. Kita tahu kan bagaimana lahirnya Dastarata, bagaimana lahirnya Pandu, bagaimana lahirnya Widura. Dastarata ketika Ambika diketemukan dengan Resi Vyasa yang habis bertapa, serem, takut, merem dia, tidak berani, merem. Apa yang lahir? Anaknya yang buta. Ya, benar. Kemudian kedua Ambalika, dia ketemu dengan Resi Vyasa karena takut, pucat dia, tapi dia ngelihat takut dia. Ya namanya serem, siapa sih takut, lahir anak yang lemah. Nah ini pucat dia. Terus terakhir dayang-dayangnya karena punya 3 kekuatan energi dari Resi Vyasa. Akhirnya dayang-dayangnya yang disuruh. Dayang-dayangnya ini kayak bagaimana? Dayang-dayang ini dengan keikhlasan, dengan tulus ikhlasnya mengabdi, dia pasrahkan untuk menerima ya dari Resi Vyasa dengan sukacita. Ya, apa yang terjadi? Anak yang lahir sehat walafiat, pintar, cerdas, berkarakter seperti Widura. Oke, baik. Jadi memang ada filosofinya begitu ya? Filosofinya seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi filosofi kita di Mahabharata. Tapi secara medis seperti itu juga, Dok? Ya jelas pasti. Okay. Coba anak yang lahir dari proses pemerkosaan, anaknya lihat. Anak yang lahir dari sedikit dipaksa karena mungkin kalian terpaksa, lihat. Nah, pasti beda. Baik, sudah terjawab ketiga penelpon kita. Tampaknya ini antusias masyarakat luar biasa sekali, dokter. Pendengar ini ada yang di WhatsApp dan juga di telepon 24644. Kita akan sapa dulu di WhatsApp kali ini. Tadi ada yang ingin bergabung tapi tidak bisa terus. Pak Benson Andika, selamat pagi Pak Benson. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Dr. Putra Sedana, Pak Benson silakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Oke. Dalam konteks edukasi ke masyarakat ya, hal-hal yang perlu juga dijelaskan oleh pihak dokter misalnya ya, adalah tentang anak laki-laki dan perempuan atau ibu. Seringkali kan karena kita secara itu disebutnya patriarki ya, kemudian mengharapkan anak laki-laki itu lebih utama dalam tanda kutip di masyarakat. Nah, ketika keluarga tersebut tidak punya anak laki-laki, kecenderungan yang dipersalahkan itu perempuan. Padahal secara genetik kromosom Y itu kan hanya dibawa oleh laki-laki kan. Itu kan sering miss di masyarakat. Itu juga perlu ada edukasi khusus yang lebih umum lah kepada masyarakat. Baik. Kemudian yang kedua tentang ini spesifik ya, mungkin saya pribadi ya. Treatment khusus yang bisa dilakukan untuk saya yang sedikit mengalami teratospermai kalau nggak salah istilahnya ya. Morfologi sperma saya
secara umum itu tidak normal, sehingga kemudian mengurangi kemungkinan kehamilan. Baik. Itu apa langkah-langkah yang bisa yang pribadi lakukan untuk memperbaiki kualitas sperma? Iya, baik. Oke, Terima kasih Oke. untuk Pak Benson Andika. Terima kasih Pak Benson. Iya, sudah ikut bergabung. Dan kita terima mungkin satu penelpon lagi ya dok, sebelum ditanggapi dok di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, Pak Astawa, silakan Pak Astawa bersama dengan Dr. Putra Sudana. Pak Cahput, Nggih. persaingan saya ini yang boleh berobat di sana. Iya, baik. Kondisi Bapak tadi sudah menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masyarakat selanjutnya mempersiapkan diri sebelum melakukan perkawinan. Sehingga dalam kandungan itu akan tercipta roh-roh yang betul-betul luhur, betul-betul dia jujur nanti apabila dia sudah lahir. Iya. Tapi itu yang efeknya aja, Pak Dokter. Dengan adanya kejadian-kejadian itu, efeknya terhadap bangsa dan negara ini sangat besar sekali. Seperti contoh, misalnya seorang birokrasi yang menangani suatu proyek. Iya, baik. Kalau di dalam pelaksanaan proyek itu, di dalam melaksanakan suatu bangunan, contoh campuran semennya itu nggak benar, ini akan merusak, akan merugikan pemerintah dalam hal ini. Dalam hal ini perlu kejujuran seorang pelaksana proyek itu, gitu, sehingga jangan campuran 15 jadinya 18. Ya, baik. Ini akan membuat demikian. Baik. Ini efeknya ini kepada bangsa dan negara. Baik. Kegiatan yang lainnya akan tidak bisa dibiayai oleh pemasukan pajak yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Astawa, luar biasa ini ya. Langsung lebih makro dampaknya itu terhadap bangsa dan negara jika memang suatu generasi itu tidak diinginkan, kemudian tidak unggul, dan juga ini akan berdampak kepada negara kita, dokter. Ini lebih luas lagi begitu ya, dokter. Tanggapannya seperti apa tadi Pak Benson? Itu tadi pertanyaan dari Pak Benson juga ini, dokter. Silakan. Terima kasih nih untuk Pak Benson. Memang pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang saya terima di masyarakat, di praktik pun juga sering, dan disitulah letak saya untuk memberikan edukasi sekaligus. Salah satunya menyampaikan bahwa anak itu adalah titipan. Ya. Kalau sudah memiliki, kalau sudah dipercaya untuk dititipin, pasti ada. Anak laki-laki, perempuan, ya kita pun juga menyampaikan itu sama. Walaupun secara sosial kultural untuk budaya Bali, karena kita patrilineal, menganggap anak laki-laki masih yang dominan atau paling penting. Tanpa laki-laki seolah-olah tidak akan bisa untuk melanjutkan keturunannya. Padahal kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau menurut saya, kita memiliki anak perempuan itu justru lebih bersyukur. Kenapa? Anak yang lahir dari anak kita sudah pasti cucu kita. Iya betul. Sudah pasti cucu kita karena itu lahir dari anak kita. Iya benar. Coba kita punya anak laki-laki, terus kemudian melahirkan anak, kan istrinya melahirkan anak, pasti enggak itu cucu kita? Kan belum tentu. Ada positif ya, begitu ya. Artinya begitulah salah satu kita berikan penjelasan. Ya, walaupun juga saya secara pribadi pun juga kita sebagai orang Bali mengakui anak laki-laki penting. Dan seringkali juga anak laki-laki dipakai sebagai alasan. Ya, karena anaknya perempuan akhirnya cerai atau mencari istri lain dan lain sebagainya. Ini itulah namanya manusia ya. Tapi yang paling penting adalah kita apapun juga dalam usaha kita harus siap menerima. Dan juga untuk Pak Benson nggak usah khawatir. Hasil sperma yang teratur, spermia ini dari sisi
bentuknya, karena untuk sperma itu ada 3 hal yang memang harus dinilai. Jumlahnya pertama, geraknya bagaimana, bentuknya. Kalau teratur itu hanya bentuk ini adalah situasional. Ketika dalam kondisi yang kurang bagus, kurang fit, dilakukan pemeriksaan bisa rendah dia. Nah ini, dan apa yang harus dilakukan? Tentunya faktor dari nutrisi bagus, tinggi protein, istirahat yang cukup, olahraga. Nah ini tentunya menjauhi dari hal-hal yang menimbulkan stres, manajemen stres yang penting. Udah pasrahin, semesta akan merestui ketika niat kita baik. Gitu poinnya. Kemudian ada Pak Astawa juga tadi. Pak Astawa jelas. Apa yang bibit yang kita tanam itu akan muncul. Ketika bibitnya itu tidak bagus, yang muncul ternyata tidak bagus. Begitupun juga yang disampaikan supaya bagus dari persiapan. Kalau tadi dikatakan ruhnya sampai ngomong ke arah ke sana, kita pun juga memiliki keyakinan, kepercayaan. Ya, makanya di Hindu untuk masalah persiapan untuk kehamilan dilakukan perkawinan yang istilahnya mekale-kale, mebikale. Jadi melepaskan, menghilangkan faktor-faktor negatif yang ada dari bibit, baik dari bibit bapak maupun dari bibit ibu. Ketika ini tidak dilakukan, makanya anak yang lahir dari sebuah proses tidak melalui proses sakral kehamilan itu sendiri, maka dia akan menjadi rare diadiu istilahnya. Rare diadiu ini istilahnya seperti satu pohon terbakar di hutan yang bisa membakar yang lain. Bandel anaknya, berani sama orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya ngerusak dia. Ini harus dipahami. Begitupun juga ada juga yang saya baca ketika dia menikah natab, ya di Hindu ini natab dalam kondisi hamil. Apa yang terjadi? Dia natab bertiga. Ngemaduang artinya. Karena apa? Ada bapaknya, ada suaminya, ada istri, ada anak dalam kandungan. Ingat ini pun juga harus dipikirin. Nah ini dampak-dampak ke depannya. Sehingga keseimbangan ini harus kita lakukan. Nggak selalu untuk memakai pikiran kita aja, emosi kita aja, nafsu kita aja. Pakailah juga rasa. Kita hidup di dunia spirit. Inilah juga pakailah juga hal-hal itu sebagai pegangan. Ini terus kemudian, nah dampak-dampaknya salah satunya ketika proses yang dilakukan dari awal terus kemudian sampai lahir dan juga dari lingkungan yang juga mempengaruhi, maka muncullah salah satu seperti ketidakjujuran. Ini adalah proses. Makanya dalam menjalankan sesuatu harus terintegrasi antara logika, pikiran dan jiwa, rasa, dan juga badan kita harus terintegrasi. Nah, bagaimana rasa kita kalau kita melakukan hal itu? Biasanya orang yang dominan menggunakan yang selalu menyeimbangkan ini rasa, akan terjadi perasaan yang tidak menentu di hati kita ketika melakukan hal yang tidak baik atau tidak jujur. Tapi pada mereka yang tidak menggunakan rasanya, logika saja, otomatis mereka akan bebal. Dan dampaknya akan menyusahkan banyak orang yang sudah pasti. Ketika kita menyusahkan banyak orang, jangan pernah deh merasa nantinya hidup kita akan enak, pasti kita akan susah. Karena itu konsep hidup yang hukum kehidupan, law of attraction, tarik menarik. Apa yang kita lakukan sudah pasti akan balik ke kita. Ini pun juga harus dipegang juga oleh kita semua sebagai landasan dasar untuk bersikap ke depannya. Baik, ini juga menjadi menarik juga karena kalau kita berbicara tentang keturunan, siapa sih yang tidak ingin memiliki keturunan yang unggul begitu ya dokter, yang sehat secara jasmani dan juga rohani. Dan juga tadi dokter sudah memberikan banyak sekali masukan-masukan begitu ya untuk kita bisa mewujudkan bagaimana SDM ini
agar tetap unggul, sehat jasmani rohani. Dan yang paling penting adalah di tahap persiapannya itu. Benar. Karena tidak semua orang memiliki privilege begitu ya dok ya untuk mempersiapkan kehamilan dengan matang. Nah, jika ada dalam kondisi seperti itu dokter, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya persiapannya itu tidak perlu persiapan yang luar biasa. Kita berkaca pada orang tua kita dulu. Nah, dasarnya orang tua kita dulu, dia memegang teguh nilai-nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan budaya kita. Nilai ini, kalau sekarang kan sudah liberal sekali. Ini kita harus kembali ke nilai-nilai yang menjadi warisan, ya, yang dibilang bahwa adat istiadat kita sudah tercakup di dalamnya. Jadi lokal genius kita ini jangan lupa dengan hal itu. Baik. Jangan lupa dengan hal itu. Otomatis ketika kita bersandar dengan nilai-nilai yang ada dan kemudian mengikuti beradaptasi dengan kemajuan yang ada, otomatis ke depannya pasti hasil yang kita dapatkan pasti akan jauh lebih bagus. Luar biasa sekali. Terima kasih dokter. Memang tidak hanya satu jalan menuju Roma begitu ya dok ya. Banyak jalan yang bisa kita lalui untuk menuju Roma. Tadi juga dokter sudah menyinggung tentang itu begitu ya. Tidak ada alasan untuk tidak mempersiapkan kehamilan atau generasi kita secara matang untuk diri kita dan untuk negara lebih luas begitu. Dan terasa juga waktu kita dok sudah hampir mendekati pukul 10 begitu. Kita sudah berbincang hampir 1 jam lamanya dan terima kasih untuk atensi Anda pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644 di via WhatsApp juga terima kasih sekali yang sudah menonton siaran ini live di live YouTube RRI Singaraja Official juga kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Tapi sebelum kita tutup kita akan dengarkan dulu closing statement dari Dr. Putra Sedana SPOG. Dok, iya, silakan, terima dokter. kasih sebagai penutup. Kita memang perlu menyadari bahwa investasi terbesar suatu daerah atau bangsa bukan pada kekayaan sumber daya alam, melainkan pada kualitas manusianya. Menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan sehat ini bukan tugas sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang harus dimulai sejak dini. Didukung oleh semua elemen daerah dan elemen bangsa, dan jika ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, maka Indonesia dan daerah kita tidak hanya akan menikmati bonus demografi, tapi juga akan siap menghadapi tantangan global dengan penuh percaya diri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mempersiapkan generasinya untuk masa depan dengan bekal sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Luar biasa dokter, terima kasih sekali dokter atas waktunya, atas insight-insight positifnya begitu ya, untuk bisa kita juga memberikan ruang kepada generasi kita untuk menjadi unggul, jasmani dan rohaninya juga sehat begitu. Dok, kami tunggu kehadirannya kembali dengan topik-topik menarik lainnya tentang sumber daya manusia dan upaya-upaya untuk mewujudkan dan berkontribusi positif kepada negara kita tentunya ya dok ya. Iya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di 24644 dan juga di via WhatsApp. Selepas ini jangan kemana-mana, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desi Andra, selamat pagi dan sampai jumpa.